Kata Nabi, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil ajri. Orang alim, orang yang belajar sama yang ngajar, Bu, pahalanya sama. Entar saya ngomong setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ibu diem aja, pahalanya sama, ibu-ibu. Masya Allah, ya. Nah, jadi rugi apabila kita nggak gunakan kesempatan ini. Bu, kalau komputer kita bilang begitu dahsyat, otak manusia lebih dahsyat dari itu, Bu. Yang rakit itu kan manusia, ya. Itu manusia itu lebih dahsyat otaknya. Kenapa? Diasah. Jadi harus diasah dari kecil. Harus dibiasain menghafal, dibiasain membaca. Anak-anak kita pengen nggak? Pengen jadi orang sukses? Pengen nggak jadi orang hebat? Pengen. Nah, rubah itu dengan pendidikan. Ya, rubahlah itu dengan apa? Ilmu. Bekali anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hababa ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan nadkhulu biha jannatal firdausi aminin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihil hudatil muslihin, amma ba'd. Yaqulullahu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala li talabil ilmi ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar perguruan Majelis Az-Zikra, Yayasan Az-Zikra, wabil khusus pimpinan keluarga, ya, kepimpinan atau ketua Majelis Taklim Az-Zikra Al-Mukarramah, kajian muslimah Az-Zikra, ya, dan Al-Mukarramah Ibu Bunda Neng Mutia. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah rizki, berkah keluarga, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ustazat, guru-guru Al-Mukarramah, Ustazah Emma, Ustazah Harirah, Ustazah Aja, para pengurus yang minta maaf, minta redoknya nggak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mata'anallah bituli hayatihinna. Para ustazat, para pimpinan taklim, para guru-guru, para orang tua, para sesepuh yang minta maaf, minta redoknya nggak disebutkan satu persatu. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Kajian Muslimah Az-Zikra yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Udah pada mandi semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Nikmat yang ketika kita miliki terkadang kita nggak peduli. Tapi kalau kita udah dapat kebalikannya, kita baru mengerti bahwa nikmat sehat itu amat teramat mahal. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian yang dikasih umur panjang dipergunakan untuk berbuat baik. Amin. Hari ini semuanya berbuat baik insya Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ustazah Haja Harirah yang memberikan saya waktu, yang memberikan saya juga kesempatan untuk bersilaturahim kepada ibu-ibu sekalian semuanya.
ya, yang cantik-cantik, yang solehah. Insya Allah mulai dari hari ke depan kita akan belajar bersama, ya Bu ya. Kata Nabi, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil ajrin. Orang alim, orang yang belajar sama yang ngajar Bu, pahalanya sama. Entar saya ngomong setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ibu diem aja, pahalanya sama ibu-ibu, Masya Allah ya. Nah, jadi rugi apabila kita nggak gunakan kesempatan ini ya. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita buka lagi pengajian kita. Pengen dapat ilmu yang manfaat. Nah, kalau pengen dapat ilmu yang manfaat, kita ini Bu, makomnya makom orang biasa. Yang kalau mau dapat ilmu harus nyari. Ini mau kenalan dulu kali Bu. Mic-nya mau kenalan dulu. Apa kata Nabi? Siapa orang yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, ketemu Jumat lagi, kata Nabi, atau Allah akan sinari dia minan nur, dengan cahaya Allah di antara 2 Jumat itu. Ya Bu, jadi orang kayak kita jangan sampai ketinggalan. Kalau kita duduk di majlis salim, jangan ketinggalan. Dari mulai habis maghrib, malam Jumat sampai Jumat asar dan masih ada kesempatan baca surat Al-Kahfi. Ya Bu ya. Di dalam surat Al-Kahfi ada cerita tentang Nabi Khidir. Ya Bu ya, tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang Nabi Musa tuh nggak begitu paham nih. Nabi Musa, ya Allah, masa pengen belajar, perahu orang cakep-cakep dibolongin, ada anak kecil lagi main dibunuh, ya, ada orang kampung pelit malah kita baik banget kita bangunin tembok. Nabi Musa nggak sampai Bu ilmunya. Ternyata kata Allah apa? Kata Allah, Nabi Khidir ini punya atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma wajada 'abdan min ibadina. Karena Nabi Khidir ini kami telah berikan kepada dia rahmat dan kami telah ajarkan kepada dia ilmu laduni. Kalau ilmu laduni nggak pakai kita cari, Allah kasih sendiri. Tapi syaratnya apa? Kalau pengen dapat ilmu laduni, man ta'allama, belajar dulu, ya, wa amila, amalin dulu, tsumma 'allama, ajarin orang, nanti allamallahu ilman malam ya'lam. Allah akan ajarkan dia ilmu yang dia nggak pernah belajar. Tapi syaratnya kudu belajar dulu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain Bu, harus kita cari, harus kita keluar. Nih maklum nih Bu, orang Jakarta, Betawi, ya, jadi logat-logatnya enggak Betawinya Betawi yang iye, condet campur sama pasar induk. Jadi yang begitu deh tuh. Atau dulu ada Ustazah Khairani di sini ya. Nah, itu tetangga saya. Beliau kalau di rumahnya tetanggaan, gudang air tuh tangga kampung saya. Beliau ya Allah yarham ya. Nah, jadi kalau ada iye, oh saya orang Betawi nih, iya saya orang Betawi. Ya ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita kudu belajar. Nah, belajar itu capek. Belajar capek nggak? Nih alhamdulillah ibu-ibu belajar di sini ada AC-nya, nyaman, mana adem, luas, ya Bu. Tapi ngantuk nggak kadang? Pegel nggak? Ya, nuntut ilmu itu orang kalau ke majelis salim tadinya seger Bu. Ibu kan tadi mandi udah seger ya. Nyampe majelis salim ngantuk. Apalagi yang kena nyender. Udah nikmat banget udah nyender, kata dia, wah angin pengen bloncor biar nggak kelihatan ustazah katanya. Ya, aduh, tuh kalau tadinya seger bisa jadi ngantuk, tapi kalau ke pasar tadinya ngantuk, jadi seger kalau udah sampai pasar. Di majelis taklim ya banyak juga setannya yang ngaruh-ngaruhin kita, mata kita ditiup-tiup sama setan dah, ya. Baru 15 menit kaki udah digetok-getok Bu, pahanya udah digetok-getok. Ya, ada yang betisnya lagi dipijit-pijit. Ada yang dari tadi nguap aja.
Majlis ilmu, orang nuntut ilmu begitu. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i cakep nih Bu. Oleh Imam Syafi'i, man lam yatuk dulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayati. Siapa orang nggak pernah merasakan capeknya dulla ta'allumi, pahitnya menuntut ilmu, sebentar aja dia nggak pernah ngerasain, maunya leha-leha, maunya santai-santai di rumah. No, anak-anak gak pernah diajarin buat hafalan, buat baca, maunya main aja. Nah, kata Imam Syafi'i apa? Siapa orang gak pernah ngerasain itu, capek, pegel, yang ngantuk, nuntut ilmu, tajarra'a dullal jahli tula hayati. Dia akan merasakan sakit atau hinanya kebodohan seumur hidupnya. Kalau bahasa kasarnya, orang kalau nggak pernah mau belajar siap-siap miskin. Hina kebodohan tuh miskin. Nah, berarti apa? Kita itu harus menyiapkan kalau belajar itu capek, lelah. Ya, Masya Allah, ini kan dituntut nih. Kalau lagi temanya ilmu nih Bu, syairnya Imam Syafi'i paling banyak. Karena beliau ini orang yang gemar nuntut ilmu. Ya, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Oh, yang lagi dihancurin Israel, itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian dia belajar umur 6 tahun dah hafal Quran, belajar dengan Imam Malik di Mekah. Sampai Mekah, beliau belajar lagi ke Baghdad, Irak. Di situ ada Qaul Qadim, ada mahasiswa Mesir. Kita kunjungi makamnya. Bukan minta sama Imam Syafi'i biar pinter. Jadi kita tabarukan, kita buka kitabnya, salah satu kitab kita baca, minta sama Allah biar otaknya dibuka. Seperti Allah berikan kepada Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Syairnya begitu banyak. Jadi kalau saya ruangan saya itu syairnya beliau semua. Laulal ilmu lakana naskal bahaim. Kalau nggak ada ilmu, manusia kayak hewan, suruh apain aja mau. Yang bikin manusia bermartabat itu ilmu, karena yang meninggikan Allah, ya, mengangkat derajatnya Allah. Maka apa? Belajar, ya, belajar minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya belajar Bu, dari bedongan sampai bedongan lagi, ya. Yang atuh bedongannya bedongan kain, yang atuh kain putih. Ya, nggak pernah berhenti kita untuk cari ilmu. Jadi harus rasakan itu. Kenapa? Karena waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang masa mudanya, anak-anak no, ya, nggak pernah mau dipakai buat menuntut ilmu, takbir aja buat dia 4 kali untuk kematiannya. Kalau takbir 4 kali, kita sholat apa Bu? Nih ada PR nih ibu-ibu kita ya. Saya rasa kebanyakan ibu-ibu di majlis-majlis taklim yang terkadang lalai kita lakukan. Pertama, sholat tahiyatul masjid. Coba tadi kesini yang sholat tahiyatul masjid ada ya? Coba dari segini banyak siapa? Tuh. Kalau kita ke majlis taklim, pasti kita pada nggak sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat jenazah. Ya Bu, kita kalau lagi nyelawat emang Bu ikut sholat jenazah, kecuali jenazah saudara kita, baru kita sholatin, ya kan? Sama 3 siwak dah. Coba yang bawa siwak coba di sini. Itu banyak sekali kita masih lalai di situ ya, masih kurang di situ. Termasuk sholat tahiyatul masjid dan termasuk ini sholat mayit. Ya, sholat mayit tuh kita jarang banget Ibu, sholat jenazah. Karena kita cuma bacain Yasin aja terkadang, udah kita langsung pulang. Nah, sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nanti insya Allah kedepannya kita belajar fikih. Ya. Nggak ada sujud, nggak ada ruku, cuma apa? Allahu Akbar. Mungkin ibu-ibu yang pernah ke Mekah, Madinah, setiap saat
Setiap saat, biasanya setiap saat di waktu-waktu sholat itu selalu as-sholatu 'alal amwat gitu. Diajak kita buat sholat jenazah. Takbirnya berapa? 4 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata yang nggak ngerti dia ruku bu, waktu Allahu Akbar dia ruku. Padahal 4 kali. Lah kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda telinganya masih jelas mendengar. Kalau nenek-nenek kan kupingnya udah rada-rada. Ya kan? Kan Allah yang katakan wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq. Siapa orang yang kami tambah umurnya, pasti kami kurangi dalam ciptaan. Ya kan? Ketika tambah umur, ya dulu kita nggak dengar, lama-lama dengar, udah tua nggak dengar lagi. Mata, anak bayi itu belum ngelihat kan, makanya disuruh pancing kata dokter. Lama-lama bisa melihat, udah tua. Ini yang belakang pasti ngelihat saya ngeblur, ya kan? Atau jelas karena plus. Nah, ketika Allah tambah umur, nunakisu fil khalq, kami kurangi dalam penciptaan. Jadi emang dikurangi lagi daya tangkapnya, daya penglihatannya, tenaganya. Nah, Bu, makanya kalau ada anak muda kan lain. Matanya masih jelas melihat, telinganya masih jelas mendengar. Ini Bu, nih masih nangkep, otaknya masih nangkep dengan jelas. Kalau ada guru nulis hadis, dia bisa komplit tuh nulis. Kalau nenek-nenek kan kagak. Apa tadi ya? Waman apa ya? Baru waman doang nyontek sama temennya. Ibu ya. Lah, maka kalau ada anak muda masih sebegitu mudah belajar, dia nggak pakai tuh buat belajar. Kabir alaih, takbir buat dia untuk kematiannya. Mau ngapain? Orang masih dikasih kesempatan. Nah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seseorang demi Allah modalnya cuma 2, ilmu dan ketakwaan. Laulahuma la'tibaru libati. Kalau orang ilmu kagak, akhlaknya juga kagak. Aturan mah udah kagak pinter, akhlaknya bener ya. Orang mah ya aturan begitu kayak. Ini udah pinter kagak, bangor dia, gandeng dia. Nah, ini orang hidup nggak ada nilainya. Kal mayyit, seperti orang mati. Mau ngapain? Ya. Nah, maka apa? Kalau kita pengen bermartabat, kita pengen bernilai, Ibu, kita nih harus apa? Harus isi anak-anak kita, apalagi Ibu ya, zaman sekarang. Jangan dibiarin mereka main seharian. Dulu sekolahan dulu. Kalau saya bilangnya dulu kan karena sekolahnya sekolah pagi sama sekolah siang, jadi sekolah siang bilangnya sekolah Arab. Ya. Dulu materinya itu madrasah ibtidaiyah namanya, bukan TPA. Bu. Nah, madrasah ibtidaiyah itu pelajarannya Masya Allah Ibu Bu. Udah ke depan hiwar. Man anta, mas muka, gitu ya, mas muki. Aina taskunya, udah belajar gitu, udah belajar wa yaf'aluhu ma yaf'alani hum yaf'aluna ya taf'aluni yaf'alna fa'alata. Udah belajar dulu, jadi masuk pesantren gitu udah paham. Anak sekarang coba Ibu, di TPA ada gak? Saya kan guru saya masih ngajar ya, masih ngajar. Saya tanya, Ustazah, masih ada nggak pelajaran itu? Kata guru saya, kalau ada, nggak ada yang mau TPA, nggak ada yang mau ngaji katanya. Kalau ada pelajaran itu, kita disuruh hafalin Ibu Bu. Ya, kenapa? Karena anak kecil. Lah ini dulu, ini kan saya keluarin syair-syair, ayat Quran, ngapalinnya dulu Ibu Bu. Waktu masih SMP, masih SD. Ya, itu pelajaran dulu. Itu man lam yadukdullah ta'alum, itu pelajaran waktu sanawiyah. Ya kan? Iya. Jadi anak-anak itu otaknya masih bersih, ya Bu, makin diasah. Jadi seperti Ibu punya handphone aja nih, baru punya HP kan ya, ada memorinya handphone, memorinya sama Bu, chip kecil gitu, tapi isinya yang ini 12 giga, yang ini 64 giga,
yang ana 512, yang ono 1 tira. Lain-lain tuh. Yang ini muat 3 lagu doang. Yang ono baru mau moto, ya memorinya penuh. Yang satu mau ngerekam, ya kenapa? Memorinya kecil. Begitu juga otak kita, sama kalau dibuka. Manusia otak nih kalau dibelah, isinya sama Bu, tapi daya tampungnya berbeda-beda. Kok dia begitu diucapin langsung hafal, kok saya enggak? Saya sama kayak memori itu, bentuknya sama, kecilnya sama, tapi nampungnya beda. Nah, untuk bikin tampungannya besar, ya Bu, kalau komputer kita bilang begitu dahsyat, otak manusia lebih dahsyat dari itu Bu. Yang ngerakit itu kan manusia ya. Itu manusia tuh lebih dahsyat otaknya. Kenapa? Diasah. Jadi harus diasah dari kecil. Harus dibiasain menghafal, dibiasain membaca. Daya minat baca kita tuh paling kurang Bu, orang Indonesia. Coba lihat Mak, ibu-ibu kalau dapat broadcast tuh yang panjang tulisannya di HP, dibaca semua nggak? Paling di scroll ke atas. Apaan sih ujungnya, dilihat gitu aja Bu. Ya, males baca. Padahal wahyu yang pertama turun adalah Iqra, baca. Tapi yang ngamalin orang bule. Orang bule Bu, mau kemana-mana dulu, termasuk di Mesir ya. Di Mesir itu daya bacanya lumayan tinggi. Karena kita di mana aja nih ngelihat orang baca Quran sambil gelantungan gitu, baca Quran, baca gitu. Ya, di halte. Karena dulu Ibu Susan Mubarak, waktu saya di sana masih Ibu Mubarak itu cita-citanya, punya cita-cita ibu negaranya. Kalau kepengen anak-anak, setiap anak di rumah, kepala keluarga di rumah itu punya perpustakaan, buku-buku. Kalau kita kan dikiloin loh, itu buku-buku bocah, buku-buku anak kita kiloin, tukang loak mana ini kagak lihat lewat. Kalau mereka tuh punya cita-cita begitu. Jadi orang barat tuh kalau kemana-mana nggak perlu repot bawa buku. Entar nyampe bis dia baca buku, nyampe tempat makan sambil baca buku. Kadang di restoran dia baca buku aja tuh lama. Beda sama orang Indonesia, negara plus 62 katanya. Pokoknya mau pergi kemana-mana, lontong udah siap, rantang udah siap. Ya, udah cemilan udah full semua. Rantang ketinggalan, balik lagi ke rumah. Ya, di bis ngunyah. Ya nyampe tempat ngunyah, di mananya ngunyah mulutnya. Buat perut kagak pernah lupa tuh kalau kita. Padahal kalau mereka buat otak. Nah ini, makanya daya baca kita kurang. Makanya yang berhasil mereka, karena dengan membaca kita akan menguasai dunia. Baca apa aja. Kalau masih kecil Bu, biarin anak-anak demen baca apa aja nggak apa-apa, kasih. Tapi bukan main-main HP gitu ya. Misalkan dia baca majalah, ya kan, baca apa ya, komik-komik misalkan. Ntar itu buat apa? Numbuhin daya minat baca mereka aja dulu. Ntar mereka udah biasa baca, ntar jadi buku-buku yang lain dia mau. Ntar dia nemu koran, ya sekarang nggak tahu masih ada koran apa enggak. Jadi dia penasaran ada apa aja, dia pengen aja baca. Ntar akhirnya dia suka baca buku. Nggak apa-apa, kamu jangan baca komik gitu, jangan. Nggak apa-apa, biarin mereka demen, gemarin mereka untuk baca aja dulu. Kenapa? Iqra itu wahyu pertama bukan buat orang Islam. Itu wahyu pertama belum ada orang Islam. Iya kan? Wahyu yang pertama kan tuh Nabi di Gua Hiro. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari Hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa atahul wahyu fa asyraq Iqra ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu
Rasulullah. Iya, biar nggak ngantuk ya Bu. Iqra ya Muhammad. Baca ya. Ada yang pernah naik ke Gua Hiro di sini? Ya, naik ke Gua Hiro. Ada yang pernah? Ya, alhamdulillah saya pernah. Gua Hiro atau namanya jabalnya Jabal Nur. Kalau Gua Hiro nama jabalnya nama gunungnya Gunung Nur Cahaya. Kalau Jabal Tur gunungnya Gunung Tur. Itu tempat Nabi transit waktu hijrah. Tapi kalau Gua Hiro, Jabal Nur itu tempat Nabi bertahanus, berdiam diri, ya, dekatkan diri kepada Allah. Belum ada perintah apa-apa tuh. Yang Quran turun pertama kali itu Iqra, 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar, itu pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru 5 ayat aja itu. Itu belum ada orang Islam, Bu. Itu Allah perintahkan, Muhammad kamu sebarkan wahyu ini ke seluruh alam, seluruh dunia, seluruh manusia. Nah, jadi yang mengamalkan itu yang dapat. Yang mengamalkan Iqra itu yang dapat. Jadi kalau kita nggak Iqra, kalau kita nggak baca, kita nggak dapat. Ilmu itu ya baca. Ya. Nah, Ibu yang saya hormati. Jadi kita kudu apa? Kudu latih anak-anak kita. Biasakan mereka. Kenapa? Kasihan. Ini daya tampungnya mesti banyak. Semakin banyak, makin bagus. Ya. Kalau orang dulu Bu nggak punya handphone. Orang dulu nggak punya handphone, nyatet nomor HP di ada tuh yang ada besi beraninya tuh ya. Tuh Allah yarham Gus Dur. Ada 3.000 nomor telepon. Gus, nomor telepon si Fulan Gus. Sebut Bu, apal. Kalau kita ditanya, ibu ditanya Bu, minta nomor telepon. Tadi dulu ya Ustazah, saya lihat dulu ya. Kita kadang telepon kita aja kita nggak apal. Ya, maka apa? Nah ini, kita nggak kepengen. Apa yang terjadi kepada kita, penyesalan-penyesalan yang kita alami, itu terjadi lagi pada anak keturunan kita. Maka apa? Ayo, gemarkan mereka untuk belajar. Ya, Ibu-ibu, siapkan mental mereka. Apalagi daya kompetitif, semakin bersaing Bu. Masya Allah, makin kesini. Jadi kalau anak kita jangan ukur, kan kata Nabi, alimu auladakum, fa innahum makhluquna li zamain ghairu zamanikum. Ajarin anak-anak kalian, mereka hidup di zaman yang beda dengan zamanmu. Jangan bilang, udah kamu nggak usah belajar. Dulu mamah nih nggak belajar apa-apa tuh, alhamdulillah bisa. Jangan Ibu, beda zamannya sekarang ya. Iya, sekarang udah zamannya pencet-pencet doang. Ya, gesek-gesek, garis-garis. Ya Allah. Jadi kalau anak kita nggak paham ilmu, dia akan tertinggal. Nah, Ibu-ibu, jadi ilmu kita mesti dicari. Masya Allah. Kenapa? Kita lihat banyak orang-orang hebat, ya Bu. Orang-orang hebat yang kita kagumi, Bu. Orang hebat itu dulunya semuanya bodoh, ya kan? Dulunya bodoh. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajar. Manusia lahir nggak ada yang langsung pinter. Nih Bu, manusia dari semua makhluk Allah dibanding tumbuhan, hewan, malaikat, semuanya itu adalah makhluk yang terlemah ketika lahir. Ya Bu ya. Ibu lihat no hewan. Hewan kalau beranak, Ibu pernah lihat gajah beranak? Ntar buka di YouTube, Ibu tulis gajah beranak. Tuh ketubannya pecah. Waduh, anak gajah jatuh ke bumi Bu. Gempa tuh kayak gempa ya. Tapi tiba-tiba tuh anak gajah yang jatuh Bu ke bumi, diri sendiri ngempit-ngempit ke induknya Bu, belalainya goyang-goyang. Bisa makan, ngambil rumput sendiri. Ya, itu ikan yang baru keluar dari perut induknya, ikan pari itu, lihat dipencet-pencet. Bisa berenang nggak? Bisa berenang.
Ya, kuda, jerapah, semuanya waktu lahir, semua binatang, sampai tumbuhan pun begitu tumbuh baru tumbuh sendiri. Ya, coba lihat manusia waktu lahir, ada yang bisa diri sendiri langsung, bisa berenang. Manusia itu paling lemah ibu-ibu. Dia mau makan nangis, lapar nangis, kepanasan nangis, kedinginan nangis, pengen pipis nangis, pengen pup nangis, nangis melulu. Makanya nih nenek-nenek ya, bukan, saya termasuk yang menganjurkan Bu untuk ASI eksklusif. Anak-anak saya tiga-tiganya ASI eksklusif, alhamdulillah anaknya 3. Lah itu kan perintah menyusui 2 tahun kan adanya dalam Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Iya, jadi kalau saya terkadang ngisi kajian ibu-ibu muda, saya bilang, pokoknya kalau udah ngelahirin, kalau anak kenapa-napa, udah masuk kamar aja. Terkadang mak-mak itu suka gak ada paham, tuh anak lu nangis tuh, lapar, aus, air teteknya kagak bagus kali, katanya gitu ibu. Dibilang basi katanya. Mana ada suhu ruang di dalam. Ya, air susu ibu paling bagus. Mau susu apa yang paling mahal? Pediasur, S26. Dibanding ibunya makan ikan asin, sama sayur asem doang, sama sambal. Itu masih bagus air susu ibunya. Nah ini pengetahuannya kan kurang nih. Lah makanya apa? Terkadang neneknya kompor. Orang tuanya karena pemahamannya kurang, ya ibu-ibu, dianggap tuh kamu tuh anak kamu nangis melulu, air susu kamu nggak bagus. Nggak ada air susu yang nggak bagus, ya. Nah, ibu, makanya saya bilang suruh masuk ke ruangan aja. Nggak weh? Kagak emang. Makan sambal pedes katanya. Be, silakan. Ya jadinya, nah, kenapa? Karena dia kegerahan nangis, bukan lapar anak kecil. Dia gatel digigit nyamuk nggak kelihatan di pahanya yang gigit. Jadi dia nangis, bukan kehausan. Bukan kehausan ya Bu. Iya, jadi jangan bilang akhirnya dibeliin lah susu formula. Masa nggak mungkin Bu? Nggak mungkin Allah ciptakan makhluk. Itu waktu gajah lahir dia butuh induknya aja. Waktu jerapah lahir butuh induknya aja. Nggak mungkin manusia lahir langsung butuh kambing. Nggak mungkin manusia lahir langsung butuh sapi. Pasti ada dalam tubuh ibunya. Udah Allah sediakan itu. Ya. Jadi lambung anak bayi itu baru segede gundu Bu. 3 kali 24 jam. 24 jam berarti 72 jam, berarti 3 hari. Nggak kena masuk apa-apa, nggak makan apa-apa, itu masih kuat. Makanya sering dengar kan anak dibuang di tong sampah masih hidup ya, ada bayi masih kuat. Jadi dia nggak makan. Kenapa? Karena terus air susu ibu pertama kali keluar baru setetes 2 tetes, yang namanya kolostrum. Karena bayinya butuhnya masih segitu, belum butuh banyak. Kalau neneknya nggak tahu kan dibilangnya agak ada air susunya, nggak ada air, padahal bukan Bu. Ya, jadi masya Allah. Dulu waktu saya di Mesir, jadi ada TKW meninggal. Jadi dia nikah lagi, ada pejabat Indonesia nikah lagi dengan salah seorang TKW, ditaruh di apartemen. Ya kan, bapak pulang nih ya, jadi tinggal si TKW sama anaknya aja, ibu ini. Bu, itu kata orang Mesir waktu bolak-balik kan mereka flat ya, kadang yang ada apa liftnya, kadang yang enggak. Ini nggak ada lift. Kata mereka, kata orang Mesir, kami dengar bayi itu nangis, tapi ntar berhenti, ntar nangis, ntar berhenti. Udah berapa hari Bu? Udah 2 hari. Tahu-tahu ibunya udah meninggal 2 hari yang lalu. Ibunya udah meninggal 2 hari, bayinya masih hidup. Ini jadi ketahuan deh. Nah itu jadi ketahuan. Ya, bayi itu kuat, belum makan apa-apa, nggak makan apa-apa, jadi bukan karena lapar haus. Ya, ibu-ibu. Jadi jangan pasti tahu anak-anak wow. Akhirnya beli susu formula. Ayo ASI eksklusif. Saya 2 tahun, semuanya 2 tahun.
ditinggal umroh berkali-kali tuh, 2 tahun ditinggal umroh 3 kali 4 kali, lanjut ASI lagi, lanjut ASI gitu ya Bu ya. Jadi jangan nyerah. Yang perintah siapa? Allah. Yang perintah buat nyusui 2 tahun itu Allah Bu, bukan manusia, bukan dokter-dokter ahli ya. Nah ibu-ibu, yang pengetahuan mesti kita gali terus, ilmu terus berkembang. Makanya orang salah ketika dia udah punya ilmu terus nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi. Disitulah puncak kesalahannya ya. Terkadang banyak guru-guru yang begitu, udah banyak diminta kajian nggak ngaji lagi, nggak belajar lagi. Padahal teko kalau diisi mulu Bu, habis nggak tuh teko? Habis. Ibu kalau punya warung nggak diisi-diisi lagi, bisa nggak ngejual? Habis. Begitu juga ilmu. Jadi kalau seorang guru atau siapapun nggak punya ilmu, nah ya udah nggak ada yang disampaikan karena ilmu terus berkembang ya ibu-ibu. Jadi masya Allah, kalau kepengen dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi wa man aradahuma, yang kepengen dua-duanya fa'alaihi bil ilmi, pakai ilmu. Mau dunia mau akhirat harus pakai ilmu. Kalau kepengen hidup kita nggak begini-gini aja, ibu pengen hidupnya berubah nggak? Mau nggak Bu? Maunya lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik ya. Anak-anak kita pengen nggak? Pengen jadi orang sukses? Pengen nggak jadi orang hebat? Pengen. Nah, rubah itu dengan pendidikan. Ya, rubahlah itu dengan apa? Ilmu. Bekali anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, pasti berubah taraf pendidikan kita, taraf ekonomi juga akan berubah ya. Apalagi sekarang sekolah udah gratis, banyak gratis. Kumpulin duitnya Bu, tadinya kan buat bayaran, dulu orang-orang tua kita mah masih bayaran, apalagi yang di swasta masih bayaran kan. Uangnya jangan dipakai buat beli pulsa mulu, buat beli kerudung model baru mulu. Simpen itu uangnya, nanti buat apa? Kalau ibu pengen berubah nih, jadi ketika kita ingin berubah, anak-anak kita harus sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ya Bu ya. Kalau dulu SMA dia harus S1, kalau dulu S1 kalau bisa itu dari uangnya cita-cita anak saya harus sekolah ke luar negeri. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita ini masih negara berkembang. Kalau pengen kita maju, keluar. Safir tajid iwadon amman tufarikuhu fa inna ladzal aishi fin nasabi. Keluar, keluar. Jadi orang kalau keluar itu, atau anak pesantren gitu ya, keluar berkelana. Tajid iwadon amman tufarikuhu, ini masih kaulnya Imam Syafi'i nih. Kau akan temui orang-orang penggantimu ya. Jadi kalau kita kepengen anak-anak kita hebat, biar dia keluar. Kenapa? Orang yang berkelana itu beda dengan orang yang di rumah aja, apalagi dikempit emaknya ya kan. Kalau orang keluar tuh Bu beda, dia pengen ini, pokoknya saya nggak mau pulang sebelum berhasil, pokoknya saya mau pulang kalau saya udah tunjukkan ke orang tua saya. Punya mental yang beda kalau orang udah keluar. Nah, cita-cita anak kita tuh biar dia bisa keluar negeri. Nggak apa-apa Bu, caranya mau gimana? Mau beasiswa, mau pakai duit sendiri dulu ke luar negeri. Kenapa? Nanti di sana dia punya kawan-kawan yang beda Bu, koneksi, pengetahuan. Nanti akan ada perubahan dalam hidup. Makanya kita kudu berkorban sekarang. Berkorbanlah sekarang agar nanti tidak menjadi korban terhadap anak-anakmu. Kalau kita nggak mau berkorban sekarang nih, nggak mau ngeluarin duit, kuliah mahal, biaya bukunya mahal, siap-siap di kemudian hari kamu akan menjadi korban. Jadi tinggal kita pilih, ya Bu ya. Jadi biar perlu sama pendidikan, biarin kita begini, asal anak saya harus hebat, harus maju. Mungkin saya udah tertinggal karena orang tua dulu, ya kan, ilmu belum terlalu banyak dulu, nggak kayak sekarang. Tapi jangan sampai itu terjadi kepada anak cucu saya, ya Bu ya. Nah, belum, oke. Nah, maka dari itu Ibu, ya, safir tajid iwadon amman tufariku fansop. Dan apa? Fansop tuh
berusahalah. Fa inna ladzal 'aishi fil nasabi. Karena kenikmatan hidup itu, kenikmatan hidup ada pada usahamu, ada pada usaha kita. Nih yang nggak datang hari ini ibu-ibu dapat ilmu nggak? Ya, ini dapat makanan nggak tadi? Ustazah ditulis aja itunya. Ah gitu ya? Biar ibu-ibu punya. Oke, siap. Itunya, punya. Tulis ya. Iya ya, sekarang ibu nggak perlu nyalin ya, foto aja dulu ya. Udah Bu, sekarang mau didikte artinya. Ya, safir, berkelanalah. Atau pergi kan, musafir kan artinya pergi. Berkelanalah. Kau akan temukan tajid iwadon amman tufarikuhu, kau akan temukan orang-orang yang kau tinggalkan. Dan berusahalah berkelanalah, kau akan temukan orang-orang yang kau tinggalkan, dan berusahalah. Yang bawahnya fa innal ladzal 'aishi, karena kenikmatan hidup itu ada pada usaha seseorang. Ya, berkelanalah, kau akan temukan orang-orang yang kau tinggalkan. Orang-orang yang kau tinggalkan, dan berusahalah. Fansob, dan berusahalah. Ya. Kemudian bawahnya, karena kenikmatan hidup itu ada pada usaha seseorang. Ya. Oke, jadi kalau kita keluar, mau anak pesantren, mau anak kuliah di mana gitu ya, dia ngekos apa, itu akan beda. Tenang, dia akan temukan orang-orang yang dia tinggalkan. Jadi kalau kita ninggalin rumah, dulu ada ibu, nanti dosen kamu atau di sana ada ibu kos atau siapa akan menggantikan posisi ibumu. Di rumah kita punya kakak, nanti di sana kakak kelasmu jadi kakakmu. Di rumah ada adik, ada adikmu. Di rumah ada tetangga, nanti kamu juga punya tetangga kok di sana. Fansop, dan berusaha. Kenapa? Karena kenikmatan hidup, orang itu baru berasa hidup itu ada kalau dia berusaha. Nah, saya sering katakan, Bu, ini saya kan orang Betawi nih. Sekarang masih jadi ini Jakarta, masih jadi ibu kota. Dikit lagi kan udah berubah. Orang Betawi itu, Bu, paling mager. Anak sekarang males gerak, paling nggak mau keluar, paling ogah keluar. Kenapa? Karena dia udah berada di zona nyaman, namanya comfort zone ya. Ada di zona nyaman. Orang kalau nggak ada zonanya, kata orang gudang air, there's no growth in the comfort zone ya. Di zona nyaman itu nggak ada berkembang, nggak ada sesuatu yang berkembang di zona nyaman. Ya, orang yang berkembang itu di luar zona nyaman. Maka kita keluar dari zona nyaman. Kalau di rumah kan ada emak, lapar tinggal minta. Baju kotor tinggal dicuciin. Nyetrika udah jadi. Nah, tapi kalau kita di luar kan udah nggak apa, zonanya udah beda. Kalau kita lapar gimana caranya nih? Ada uang cuma segini kita atur pagi siang sore. Itu makanya orang berkelana jadi pinter begitu, Bu.
Jadi kayak saya punya sepupu bu, ada tinggal di Medan, kakaknya sepupu saya ikut dengan saya di Medan, kaya banget bu. Karena dia keluar dari zona nyaman. Ya, kalau keluar dari zona nyaman demikian. Ke Batam kemana ya? Mereka yang mau keluar masih dapat. Jadi kalau anak kita nggak kepengen jadi anak mami, memang pasti namanya orang tua nggak tega. Anak saya dikit lagi kan ponakan ada di sini di Arido ibu dekat sini, jadi entah kalau di ngajar di sini kita langsung nengokin. Nah anak saya yang kedua nih tahun ini mau mondok begitu di Arido, yang pertama di pesantren. Udah mereka harus terbiasa di rumah. Kasur berantakan, ada yang beresin, makan turun tinggal makan. Kalau dia hidup di luar zona nyaman itu, dia akan berpikir bu, saya nggak bisa nih pakai pakaian semau saya karena nyuci sendiri kan gitu. Saya harus nyuci sendiri, gimana caranya? Jangan kotor mulu nih, kan beli sabun beli apa? Itu dia akan berpikir. Karena kenikmatan hidup itu ada pada usahanya, jadi beda. Kemudian dia punya tanggung jawab, ya Allah, ibu saya, orang tua saya, udah doain saya, udah ngongkosin saya. Jadi saya pulang harus saya buktiin. Jadi beda, mentalnya beda. Orang ketika safir, ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, safir tajid iwadan amman tufariquhu fanfad fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Ya, ada yang mau baca? Ada yang baca? Ayo perwakilan. Ayo bu, baca tulisannya, jangan baca tulisannya, baca tulisan yang ibu tulis. Biar tahu ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi' Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syafi' rahimahullah. Syafi' tajid iwadon amman Syafir tajid iwadon amman tufarikuhu fansab fa inna lajida asyi fil nasab. Berkelanalah kau akan temukan orang-orang yang kau tinggalkan, dan berusahalah karena kenikmatan hidup itu ada pada usaha seseorang. Siapa lagi? Yang mau baca? Yang di tengah. Sekalian ngetes, maksudnya ngetes tulis. Bacanya yang di bukunya bu, saya pengen kalau salah nanti kan kita bisa. Iya yang ibu tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Safir tajidi iwal. Ya nggak jelas. Jadi kalau salah kan saya benerin. Safir tajidi iwadon tajid aman tufariki tufarikuhu fansab fa inal laziza aitif fi nasab aishi fin nasabi. Ya, fin nasabi. Artinya belum.
Ya udah, ya udah. Oke. Kang mau baca nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lihat tulisannya. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Syafir tajid iwadwan amman tufariquhu fangsub fa inna lazizal aisi fit nasab." Yang artinya, Syafir, berkelanalah kamu akan temukan orang-orang yang kamu tinggalkan dan berusahalah karena kenikmatan hidup itu ada pada usaha seseorang. Ahsanti. Oke. Ya. Kira-kira bisa hafal nggak nih? Untuk dipahami aja ya. Tapi ini buat modal. Ini sekali lagi, ini waktu saya mau ke Mesir dulu, zamannya masih belum HP juga belum, masih baru-baru ya. Jadi ayah saya ngerekam di kaset. Beliau ucapkan kata-kata ini. Syafir tajid iwadun. Tenang, kamu nggak usah sedih. Di sana kamu akan dapat pengganti ayah. Di sana kamu akan dapat pengganti mamamu. Yang penting belajar. Ya mungkin ini juga buat nasihat buat anak cucu kita yang mungkin pengen belajar ke pesantren, ke luar negeri, atau dia ngekos di lain kota kan gitu ya. Ibu-ibu pasti akan, karena Bu Imam Syafi'i saking gemarnya tuh rihlah ilmiah, sampai di kuburnya itu, di makamnya itu ada patung perahu yang menggambarkan bahwa beliau itu demen jalan-jalan, tapi jalan-jalannya nyari ilmu, rihlah ilmiah ya. Jadi mudah-mudahan kita demikian. Afwan Ustazah, bisa kita bicarakan, kita akan membaca kitab apa untuk Kamis depan? Oke, selanjutnya hari ini karena kita masih perkenalan ya Bu, untuk membangkitkan gairah juga biar belajarnya semangat gitu ya. Mungkin untuk yang ke depan saya diminta untuk mengajar fikih ya, nggak usah yang berat-berat ya Bu. Fikih wanita, gini, kitabnya kitab fikih, tapi nanti saya bahasnya yang berkenaan dengan wanita gitu aja Kak ya. Mungkin Bisa ada pegangan buat kita nggak? Kitabnya apa? Saya pengennya kalau ibu-ibu kayak gini yang tipis-tipis aja. Apa itu? Biasanya apa? Ustazah aja, Ustazah megang buku gitu. apa nanti biar bisa kita beli Ya. atau gimana? Ya, oke. Kalau yang paling ini, yang banyak saya ngajar nih Vicky, rata-rata Safinatun aja. Hah? Ya, Safinatun aja mau. Ibu muda-muda pada punya Safinatun aja. Ya kalau Ya. kalau mau yang lain ada misalkan. Ya, nanti kalau Safinatun kan kitabnya Safinatun aja. Nanti bisa kita jadi sama ustazahnya dibahasnya bisa Ya. diperluas dan juga dikhususkan untuk kita Ya. sebagai perempuan. Karena Fikih perempuan. emang kitab itu emang dasar banget ya. Jadi benar-benar dibetulin dari awal. Iya, Safinatun aja ya. Kitabnya Gini. Ustazah enggak ada yang kalau emang apa ustazah yang siapin kitabnya nanti kita terserah. beli sama ustazah. Terserah mau disiapin dari sini nggak apa-apa. Ibu-ibu Ya. gimana? Apa? Oh, banyak katanya di toko di pasar mau beli Ya. sendiri-sendiri aja. Saya saranin yang ini, yang saya ngajar karena jamaah saya juga banyak. Yang umurnya segini, yang enak ya, tulisannya enak. Yang di sininya tulisan Arab, yang di sininya tulisan Indonesia. Itu enak, tulisannya besar-besar, terus artinya langsung di sampingnya. Ya, kalau bisa cari. Kalau Samir bin Semit. Berarti ustazah ada ya? Kalau emang di ustazah ada, biar sekalian aja ustazah yang sediain, nanti kita beli gitu Oh, aja ya. Oke. Iya, Saya berarti iya, karena cetakannya banyak Bu. jadi seragam. Cetakannya banyak. Iya, jadi seragam. Jadi saya pengen yang ibu kalau bawa kitab tuh udah nggak stres duluan. Jadi jangan kita gitu. Udah capek duluan, baru buka kitab udah pusing duluan. Jadi yang cetakannya enak. Jadi tulisannya besar di sini, di sampingnya ada artinya. Ada yang cetakan yang saya punya, yang saya ngajar jamaah gitu. Ya. Iya, oh ya udah kalau emang ustazah bisa nanti biar Kamis depan kira-kira berkisaran di harga
Entar 25 ya? 25 Ya. 30 gitu. Ya, segitu Antara deh. 25 30 deh Bunda ya. Jadi kita siapkan insya Allah. Jadi dikasih tahu juga jamaah yang hari ini nggak hadir, apabila hadir nanti di Kamis ke depan, Kamis keempat, Kamis kelima, Kamis pertama akan saya ingatkan terus sih, ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi akan saya ulang, mungkin ada yang datangnya Kamis besok atau Kamis depan. Nanti biar kita kasih tahu kalau Kamis ketiga kita akan megang kitab Safinatun Najah. Nanti insya Allah disiapkan nama Ustazah. Jadi Bunda-bunda bisa nanti dikoordinir di sini aja, ya. Dikoordinir sama kita pengurusnya, ya. Jadi seragam jadi bukunya ya. Ya udah baik. Jadi ini kita fikihnya fikih muamalah ya Bu, ya, tentang muamalah sholat kan gitu kan, rukunnya wudu Ya itu. ya, yang apa? Enggak, dia tipis kitabnya. Jadi gini Bu, fikih itu macam-macam. Ada misalkan tentang babnya munakahat itu tentang pernikahan. Ntar ada hulu apa? Ada tentang buyu, tentang jual beli itu, aduh itu menjelimet di situ. Ada tentang Waris. pembunuhan. Tentang waris. Mungkin yang mau waris apa lagi? Iya, Mungkin yang ibu-ibu yang mau amalah aja ya. aja. Yang harian. hari-harian, yang hari-harian kita temuin kan gitu kan. Air berapa Ya, ulah dari toharoh, dari Ya kan? mulai toharoh, dari mulai wudu, Namanya berarti dari mulai sholat. babnya bab muamalat gitu ya. Ya udah kitabnya yang itu dah. Kitab sejuta umat. Mudah-mudahan yang solihah. Selanjutnya kita ada sesi pertanyaan dan alhamdulillah hari ini kita mempunyai 2 hadiah madu. Jadi nanti ada pertanyaan dari ustazah ke jamaah untuk 2 orang jamaah, 2 pertanyaan ya ustazah ya. Yang menjawab dengan benar dan baik itu akan mendapatkan hadiah madu. Nanti setelah itu baru ada pertanyaan dari jamaah ke ustazah. Kepada ustazah saya persilakan 2 aja. Apa tadi ya? Di luar tema juga nggak apa-apa ustazah. Biarin aja, siapa tahu ilmu pengetahuan yang lebih luas apa gitu. Ayo kalau nggak suruh hafalin itu kayak ustazah surat apa gitu. Ya, jangan. Kalau tanpa ilmu manusia itu seperti apa? Gitu. Ustazah, no ada yang nunjuk no. Ayo silakan. Ada tadi di belakang. Kan udah Tanpa ilmu manusia itu dianggap seperti apa? Kalau nggak punya ilmu. maaf, Bunda tolong kasih di belakang Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tanpa ilmu bagaikan mayat. Orang yang mati. Benar nggak Bu? Salah, apa yang benar? Bagaikan masakan tanpa garam. Emang saya tadi ngeluarin kata-kata itu ya? Tadi enggak. Kayaknya Bagaikan orang yang meninggal. iya, seperti apa? Seperti binatang, ya. Ada sebenarnya, yang ini yang benar. Ada kata-katanya lagi. Laulal ilmu lah kana nas kal bahaim. Ya, jadi kalau tanpa ilmu manusia itu kal bahaim. Ini sama nih masih kalau Imam Syafi'i seperti binatang. Nah, tadi kalau ini yang kedua nih, kalau ada anak muda yang matanya masih melihat dengan jelas, telinganya masih dengar jelas, nangkep, nggak mau belajar, diibaratkan apa kata Imam Syafi'i? Diibaratkan seperti apa? Diibaratkan harus seperti mayat. Iya, dan harus diapain? Dianin, Ditakbirin 4
4 kali. kali karena dia seperti mayat. Iya Ditakdirkan. betul. Iya betul. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah, nggak apa-apa di luar tema. Mungkin jamaah ada yang ingin bertanya kepada guru kita, mumpung kita punya guru di sini. Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Bu saja, apa bedanya mukjizat dengan wahyu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kakak, adiknya yang bontot. Nah, yang bontot tuh baru kena musibah. Nah, lebaran kan minta maaf. Tapi minta maaf itu kayaknya masih kurang ikhlas gitu, Bu. Yang minta maaf yang bontot. Yang salah siapa? Pokoknya baru konflik kurang baik gitu, Bu. Ya. Jadi yang bontot itu minta maaf ke kakaknya. Kakaknya itu kayak kurang ikhlas gitu memaafkannya, Bu. Nah, apa Bu? Minta penjelasannya, Bu. Minta Kenapa nggak ikhlas solusinya gitu ya? aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta maaf ikhlas. Yang minta maafnya ikhlas. Yang minta maafnya mah ikhlas banget kan? Yang nggak ikhlas yang diminta. Ya. Oke, udah 2 dulu. Oke. Ya, jadi ini di luar tema dua-duanya ya. Apa beda mukjizat dan wahyu? Kalau mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Tazhari ala yadin mudda'in nubuwah bihaitsu yu'jizu. Nah, ini dia. Mukjizat tuh gini, ada mukjizat, ada sihir, ada karomah, itu semuanya nih kalau kita tahu definisinya awalnya amrun khariqun lil 'adah, perkara di luar kebiasaan. Semuanya nih kalau definisinya mukjizat, sihir, karomah yang kita bilang keramat, itu semuanya perkara di luar kebiasaan. Tinggal ujungnya nih. Kalau sihir itu ada di orang-orang yang munafik, ada orang-orang kafir. Nah, itu sihir. Kalau karomah ada di orang-orang di wali-wali Allah. Ya, perkara di luar kebiasaan tuh. Keramatnya Habib Kuncung, Habib Wita yang gitu ya. Nah, kalau mukjizat yaitu perkara di luar kebiasaan yang munculnya ala yadin mudda'in nubuwah, di tangan orang yang diberi mandat sebagai nabi. Bihaitsu, di mana yu'jizu, orang lain itu nggak mampu untuk mendatangkan atau melawan perkara ini. Nggak ada yang mampu melawan mukjizat ini. Itu namanya mukjizat. Pertama, di tangannya para nabi. Kalau di perkara di luar kebiasaan bukan di tangannya nabi, bukan mukjizat namanya. Makanya kalau ibu bilang, ih gue dapat mukjizat nih, bohong pasti. Gak mungkin kita dapat mukjizat, karena dapat mukjizat nabi. Ya. Kemudian apa? Di mana orang lain gak mampu. Makanya datang Quran itu mukjizat. Ya. Quran mukjizat. Kenapa? Kata Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkan satu ayat, satu surat, enggak bisa satu ayat aja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu enggak akan bisa dan enggak akan pernah bisa. Jadi enggak ada yang bisa, padahal Al-Qur'an cuma
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan begitu ya. Tapi orang nggak ada yang mampu untuk bikin satu ayat aja, nggak ada. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa itu kan dikasih mukjizat, tongkat berubah jadi ular. Yang lain juga pada punya kemampuan kan, para penyihir Firaun saat itu. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa itu bisa makan ular-ularnya para penyihir yang lain. Makanya kata penyihir yang lain, Anda jadi panjang nih. Jadi Bu, makanya kata ulama, ada orang yang hidupnya, lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, matinya kafir. Ada yang lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Ya, ini salah satunya penyihir Firaun, orang yang beruntung. Dia lahir kafir, hidup kafir, matinya mukmin. Penyihir Firaun. Kenapa? Waktu diundang sama Firaun, orang-orang petinggi-petinggi, itu kan yang paling hebat, penyihir paling hebat. Tapi kan kata Nabi Musa, alku, kalian dulu lempar. Jagoan kan belakangan. Ini dalam surat Al-Qasas ya. Lalu ketika Allah suruh perintah Nabi Musa, lempar tongkatmu Musa, lalu kan berubah tuh jadi ular yang besar, dimakanlah ular-ular kecil itu yang punya penyihir. Lalu para penyihir itu langsung apa mereka itu langsung, nggak mungkin kalau Musa sama seperti saya, nggak mungkin ini ularnya bisa. Kan sesama mereka ada permainannya ya Bu. Kata tukang beling, kata tukang apa namanya itu? Apa yang suka itu? Kuda lumping ya? Kuda lumping. Maaf ya kalau ada yang nggak suka gitu ya. Mereka suka bilang maaf kalau nggak ada suka. Kenapa? Ilmu mereka banyak yang bisa. Jadi kan mereka makan beling, makan apa kan gitu kan. Nah, jadi mereka bilang maaf kalau kami nggak maksud sombong, nggak maksud mau menandingi, dan kami hanya hiburan gitu. Karena banyak yang bisa Bu. Pokoknya kalau ilmu sihir, ilmu yang lain dipelajarin bisa. Kalau mukjizat nggak ada yang bisa. Maka penyihir Firaun waktu ngelihat itu ularnya Nabi Musa makan ular-ularnya, fasajadu, mereka sujud langsung. Mereka mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sujud. Akhirnya mereka apa? Dihukumnya Bu. Kata Firaun apa? Amantum qabla an adana lakum. Kalian beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku izinkan. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Lihatin ya, yang beriman kepada Tuhannya Musa akan aku potong tangan dan kaki kalian secara silang. Kalau tangan kanan yang aku potong berarti kaki kiri kalian. Kalau tangan kiri kalian berarti kaki kanan. Kemudian aku salib kalian di batang korma. Berakhirnya demikian Bu, para penyihir Firaun. Tangannya dipotong sebelah-sebelah, disalib. Makanya jadi orang yang beriman matinya. Kenapa? Mereka sadar mukjizatnya itu, Musa itu mukjizat, kita ini bukan. Ya, itu mukjizat. Kalau wahyu, wahyu itu Al-Quran, ya kan? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata Nabi, aku ini basyar, manusia seperti kalian, bedanya aku diberikan wahyu. Yuha, ya. Kebetulan kalau Nabi Muhammad wahyunya itu Al-Quran. Kalau Nabi Musa kan mukjizatnya Al-Quran. Kebetulan Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu wahyu, ya. Jadi setiap nabi-nabi itu diberikan mukjizat yang sesuai dengan keadaannya. Saat itu yang lagi viral apa? Jadi dikasihnya sama Allah yang paling dahsyatnya. Jadi wahyu itu ya kalau untuk Nabi Muhammad ya Al-Quran. Ya kalau mukjizatnya Al-Quran juga. Ya beda ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adiknya minta maaf ke kakak. Terus kakaknya nggak begitu ikhlas. Ya kan Bu, emang yang paling berat itu dalam suatu hadis kata Nabi, man ma'afa, kan dalam surat Ali Imran 133 ke bawah tuh, siapa yang disediakan surga seluas langit dan bumi? Pertama, mereka yang mau menyedekahkan hartanya waktu kaya, waktu susah.
Jadi bukan waktu lapang aja, tapi waktu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Bu, ini mau dapat surga. Kalau mau dapat kipas angin gampang. Ya, pinjam duit atau kita nebak kuis mungkin gampang. Ini mau dapat surga pasti susah tiga-tiganya nih. Ya, sedekah waktu lagi banyak duit oke, tapi kalau lagi bokek mau nggak sedekah? Padahal masih disuruh loh. Fisarro wad dorro itu lagi sempit, lagi jatuh, lagi bangkrut. Nah, kemudian menahan amarah. Nah, amarah itu kan kita lagi mau menggebu-gebu, lagi mau marah-marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang paling berat itu, nah itu, ini karena kakak nih. Coba adik, coba yang salah bukan majikan tapi pembantu. Ya, gini, maaf, coba yang salah majikan, pembantunya tapi bukan majikan. Kalau majikannya yang salah, pembantu mau nggak mau maafin kan gitu kan? Ya, mau nggak mau maafin orang bos kita. Kok kita udah salah-salahin. Mbak nih nyetrika, ini kok bolong. Kata papanya, mah itu papa tadi, gitu. Ya, maaf ya mbak, saya udah marah-marahin mbak. Iya bu, nggak apa-apa, kata mbaknya. Mau nggak mau orang majikan, ya atasan. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kita nih punya power, kita punya kedudukan, kita lebih tua, kita lebih hebat, kita lebih kaya, kita lebih mampu, terus kita memaafkan dia yang salah. Ini yang lebih berat. Maka di hadis lain kata Nabi, man afa indal qudrah afallahu anhu yaumal usrah. Siapa orang memaafkan kesalahan saudaranya ketika dia mampu untuk membalasnya. Dia padahal mampu, nih orang ngatain kita mulu nih, nih orang julid melulu. Padahal kita laporin dia bisa, ya, atau kita labrak dia bisa, cuma bawahan, tapi kita nggak mau. Kita maafin kesalahannya. Nanti di hari yang usroh, di hari yang sulit, hari kiamat, nggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan dia. Jadi itu yang kita raih. Sesombong apa sih kamu? Allah aja afun, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau balagad dzunubuka ana as-sama. Kalau kamu punya dosa sampai setinggi langit, kemudian kamu datang kepadaku memohon ampun, kata Allah, aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampunin dosa-dosamu dan aku nggak peduli lagi. Allah jadi kalau maafin kesalahan kita bu, nggak diungkit-ungkit, nggak kayak kita. Kalau maafin saudara kita, duh kan lu jahat sama gue lu, gitu. Iya udah gue maafin, tapi kan dulu kamu kan seringinin saya dulu. Nah, kalau Allah wala ubali kata Allah, dulu kamu berbuat dosa sampai setinggi langit, kemudian udah taubat ya. Aku maafkan dan aku nggak peduli lagi. Harusnya kita pahamin itu. Ya kita doain aja. Ya, doanya siapa? Kalau misalkan ada kita udah minta maaf tuh udah urusan dia ya bu. Yang penting kita udah minta maaf. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang maha pembolak-balik hati. Tsabbit qalbaha, mantapkan hatinya ala dinik, ala taatik gitu. Siapa tahu bisa berubah orang hati namanya. Gitu ya bu ya. Ya bu. Ya, berdoa aja sama Allah biar hatinya kebuka. Nah, Allah pembolak-balik hati. Oke? Cukup? Cukup? Ya. Udah ya, Bunda? Cukup? Sebelum kita persilakan Ustazah menutup dengan pembacaan doa, saya di sini ada pesan sponsor, Bunda. Ada jamaah kita yang sedang sakit, Ibu Eti Winarti, minta dibacakan doa agar sehat kembali, biar bisa ikut kajian kembali. Dan juga mohon maaf saya dapat bocoran nih, suaminya Ustazah juga katanya masuk UGD. Kita doakan ya Bunda ya. Jadi kayaknya Ustazahnya agak gelisah nih, karena suaminya ternyata Ustazah berangkat ke sini, suaminya masuk UGD
Jadi mudah-mudahan ya Ustazah ya, mudah-mudahan ya Bunda ya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya, bisa beraktivitas kembali, diangkat penyakitnya tanpa meninggalkan sakit yang lain. Bitilkan niyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mohon Ustazah doa. Doa ya. Saya karena HP dipegang jadi saya belum tahu perkembangannya ya. Ya saya minta ya Ibu-ibu, makasih udah baca Fatihah, mudah-mudahan enggak ya pokoknya membaik deh, nggak kenapa-napa gitu ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semua apa-apa hajat-hajat kita Allah kabulkan, urusan-urusan kita Allah mudahkan, anak-anak kita semua Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabban nasi atibil ba'sa ishfisha anta syafi khususan li shifa zawji Haji Asmani. Shifaan ajilan, shifa la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nabana fil hali wal ma'al innaka sami'u du'a. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiyatik wa min fujaati niqmatik wa na'udzubika min jami sakhatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fakama an'amta alaina fazid fakama zidta alaina fabarik fakama barakta fala tasruf. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan.